Halo teman-teman, perkenalkan saya atas nama Inayatul Aini dari kelas M226 dengan NIM 22040750182. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran kelas rangkap yang telah saya susun. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan tonton video ini sampai selesai. Untuk identitas pembelajaran kelas rangkap yang saya ambil itu model 221, yaitu 2 tingkatan kelas, 2 mata pelajaran, dan dalam 1 ruang kelas. Untuk tingkatan sekolah dasar, tepatnya di SD Negeri 42 Bikeru. Nah, di sini saya mengambil kelas 5 dan kelas 6. Untuk kelas 5, mata pelajaran IPA dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Untuk kelas 6, materi IPS dengan materi gejala alam di Indonesia. Dan alokasi waktu yaitu 1 dikali 50 menit. Baik, untuk langkah-langkah pembelajaran, yang pertama itu pada bagian pendahuluan dengan alokasi waktu yaitu 10 menit. Jadi yang pertama itu guru membuka kedua kelas yaitu kelas 5 dan kelas 6 dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Lanjut, setelah itu guru mengajak siswa kelas 5 dan kelas 6 untuk berdoa bersama-sama sebelum memulai pembelajaran. Setelah berdoa, guru memeriksa kehadiran siswa kelas 5 terlebih dahulu. Selanjutnya setelah itu guru beralih ke kelas 6 untuk memeriksa kehadiran siswa pada kelas 6. Setelah itu guru mengajak kedua kelas untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme mereka. Selanjutnya setelah bernyanyi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kelas 5 terlebih dahulu untuk mata pelajaran IPA materi klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya setelah guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada kelas 5, guru itu kemudian beralih ke kelas 6 untuk menyampaikan tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran IPS materi gejala alam di kelas 6. Baik, untuk langkah pembelajaran kelas rangkap yaitu pada kegiatan inti dengan alokasi waktu yaitu 30 menit. Terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama persepsi awal atau pemberian materi, kemudian selanjutnya ada kegiatan diskusi kelompok pada kedua kelas. Untuk kegiatan inti, yang pertama itu guru menyediakan bahan ajar untuk kelas 5 dan kelas 6. Jadi langkah pertama, guru membagikan bahan ajar terlebih dahulu kepada kelas 5, kemudian ke kelas 6. Setelah itu, guru meminta kelas 6 untuk mengamati gambar yang telah ibu guru berikan mengenai bencana alam. Jadi yang pertama, guru beralih dulu ke kelas 5, sementara kelas 6 fokus membaca bahan ajar yang diberikan oleh guru. Lanjut, pada kelas 5, guru memberikan pertanyaan pemantik apa yang mereka ketahui tentang makhluk hidup. Jadi siswa secara aktif menanggapi pertanyaan guru apa yang mereka ketahui tentang makhluk hidup. Lanjut, setelah itu guru menanyai siswa apa yang mereka ketahui setelah mereka melihat bahan ajar atau beberapa gambar klasifikasi makhluk hidup yang telah diberikan oleh guru. Dari gambar tersebut, guru meminta siswa untuk menyebutkan dari gambar tersebut yang mana saja yang termasuk makhluk hidup. Setelah itu, guru kemudian meminta siswa untuk mengamati sekitar lingkungan sekolah, apa saja di lingkungan sekolah itu yang termasuk makhluk hidup. Kemudian guru meminta siswa untuk memilih satu makhluk hidup masing-masing, kemudian menjelaskan makhluk hidup tersebut. Jadi guru memberikan tugas kepada kelas 5 untuk mengamati lingkungan sekolah, kemudian mengambil satu makhluk hidup, kemudian menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Lanjut, setelah siswa kelas 5 fokus untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kemudian itu beralih ke kelas 6.
untuk memberikan materi. Jadi yang pertama, guru memberikan pertanyaan pemantik kepada kelas 6, bencana alam apa saja yang mereka ketahui atau bencana alam yang pernah mereka alami. Jadi siswa secara aktif menanggapi pertanyaan dari guru tentang bencana alam yang mereka ketahui. Setelah itu, guru kemudian meminta 1 atau 2 orang siswa untuk menjelaskan pemahaman mereka setelah mengamati beberapa gambar bencana alam yang telah ibu guru berikan. Setelah itu, guru memberikan apresiasi kepada siswa yang telah berani memberikan pemahamannya. Selanjutnya itu, guru meminta siswa kelas 6 untuk menuliskan 1 bencana alam masing-masing, kemudian menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang bencana alam tersebut. Setelah kelas 6 itu fokus mengerjakan tugasnya, guru kembali beralih untuk memberikan penguatan materi kepada kelas 5. Setelah mengerjakan tugasnya, yaitu mengamati lingkungan sekitar, kemudian menuliskan makhluk hidup dan ciri-cirinya. Lanjut, setelah itu guru meminta 1 atau 2 orang siswa untuk menjelaskan dan memaparkan makhluk hidup yang mereka pilih, kemudian menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup tersebut menurut mereka. Setelah itu, guru memberikan apresiasi kepada semua siswa kelas 5 yang telah mengerjakan tugasnya. Setelah memberikan tugas, guru kemudian memberikan penguatan materi kepada kelas 5 tentang klasifikasi makhluk hidup. Guru kemudian beralih ke kelas 6 setelah memberikan penguatan materi kepada kelas 5. Jadi setelah itu, siswa kelas 6 telah mengerjakan tugas yang ibu guru berikan. Kemudian guru itu meminta siswa yang berani untuk menjelaskan dan memaparkan tugas yang mereka kerjakan. Guru kemudian memberikan penguatan materi kepada kelas 5 tentang bencana alam yang ada di Indonesia, mulai dari apa definisinya, kemudian penyebab dari bencana alam tersebut, apa saja dampak dari bencana alam tersebut kepada manusia dan lingkungan, terus bagaimana upaya mitigasi dan penanggulangan terhadap bencana alam tersebut. Setelah pemberian materi kepada kedua kelas, guru kemudian memberikan apresiasi kepada kedua kelas. Selanjutnya, setelah kegiatan pemberian materi awal, kemudian beralih ke kegiatan diskusi kelompok untuk kelas 5 dan kelas 6. Jadi pertama-tama guru membagi siswa kelas 5 dan kelas 6 menjadi masing-masing 3 kelompok. Jadi yang pertama, siswa diminta untuk duduk bersama kelompoknya masing-masing. Guru pertama-tama memberikan dan membagikan LKPD kepada siswa kelas 5, kemudian selanjutnya memberikan tugas LKPD kepada siswa kelas 6. Guru kemudian pertama-tama menjelaskan petunjuk pengerjaan tugas LKPD kepada kelas 5 terlebih dahulu. Jadi siswa kelas 5 itu mengerjakan tugasnya dengan mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup dan benda mati. Setelah itu, setiap kelompok itu mendapatkan 1 makhluk hidup yang berbeda, kemudian diminta mereka itu untuk menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup yang mereka dapatkan. Guru kemudian beralih ke kelas 6 untuk menjelaskan pengerjaan tugas LKPD yang telah diberikan. Jadi setiap kelompok itu mendapatkan jenis bencana alam yang berbeda. Kemudian siswa diminta untuk menjelaskan definisi dari bencana alam tersebut, kemudian penyebab, dampak beserta upaya penanggulangan. Kemudian setiap kelompok juga diminta untuk memberikan langkah apa yang mereka lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tidak rusak. Guru kemudian membimbing setiap kelompok siswa kelas 5 dan kelas 6 dalam pengerjaan tugas LKPD-nya. Jadi guru mengelilingi setiap kelompok untuk memeriksa apakah ada kendala atau hal yang mereka
kurang pahami terhadap tugas LKPD yang diberikan. Setelah setiap kelompok dari masing-masing kelas mengerjakan LKPD-nya, maka selanjutnya setiap kelompok tersebut akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara bergantian antara kelas 5 dan kelas 6. Jadi yang pertama kelompok dari kelas 5 terlebih dahulu naik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sementara itu siswa kelas 5 dan siswa kelas 6 fokus untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 5 yang naik. Setelah presentasi berakhir, guru meminta siswa kelas 5 untuk memberikan pertanyaan atau menanggapi hasil kerja dari kelompok yang naik apabila ada hal yang tidak dipahami. Setelah itu kemudian beralih ke kelas 6, yaitu kelompok kelas 6 naik ke atas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sementara itu siswa dari kelas 5 dan kelas 6 itu fokus untuk mendengarkan presentasi terhadap kelompok yang naik dari kelas 6. Siswa kelas 6 itu diminta untuk menanggapi atau menanyakan apabila dari presentasi kelompok tersebut ada hal yang tidak dipahami. Setelah setiap kelompok dari masing-masing kelas mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, guru kemudian memberikan aplaus dan apresiasi kepada semua siswa yang telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan diskusi hari ini. Terakhir, pada bagian penutup dengan alokasi waktu yaitu 5 menit, memberikan kesempatan kepada siswa kelas 5 terlebih dahulu untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini. Setelah itu, guru kemudian kembali beralih ke kelas 6, meminta salah satu orang siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Guru kemudian menutup pembelajaran hari ini dengan mengajak kedua kelas untuk berdoa bersama-sama. Baik teman-teman, jadi itulah tadi rancangan pembelajaran kelas rangkap kelas 5 dan kelas 6 yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila adalah salah kata mohon dimaafkan juga. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.